dengan Kavita dan Kriwi dalam ibadah sekolah minggu di udara. Apa kabarnya semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, luar biasa. Nah, Kriwil. Iya. Coba Kriwil cek teman-teman udah siap belum? Oke. Kriwil cek ya, Kavita. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Wah, kurang nih kayaknya. Kurang. Iya, masih ada yang nggak fokus. Iya benar, Kriwil. Coba lagi. Oke, semuanya fokus ya, teman-teman. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Wah, dahsyat semuanya ya. Iya. Mantap ya, Kriwil. Iya. Nah, adik-adik sudah siap semuanya. Berarti kita akan mulai ibadah kita. Kita mulai dalam doa ya. Oke. Yuk, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami sungguh melimpah dengan segala ucapan syukur. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mendengar firman Tuhan dengan baik, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati Tante Emma yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita siap memuji Tuhan. Adik-adik, kita harus yakin dan percaya bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan segala perkara. Amin. Yeay, nyanyi sama-sama lagu ini ya. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yeay. Teman-teman, percayalah bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang besar. Nyanyi lagu ini sama-sama ya. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Ingat ya, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Allah di tengah kita, besar.
Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Sama-sama besar, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Wah, keren banget. Semua memuji Tuhan dengan semangat. Iya. Nah, sekarang kita mau lihat teman-teman kita yang sudah membuat aktivitas. Oh iya Kak Vita, ada juga video reaksi loh. Pasti seru ya, Krilin? Iya. Nah, kita saksikan sama-sama ya. Oke. Berdoa. Gehazi. Karmel. Taimen. Elisa. Sunem. Berdoa. Gehiza. Karmel. Itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya. Tunjukkan. Iya. Oh, itu namanya Kak Vita. Tepuk tangan, Nak. Nyanyi, Nak. Tepuk tangannya mana? Sayang, tepuk tangannya mana?
hebat ya. Iya, Kak Vita. Wah. Nah, untuk adik-adik juga yang sudah mengerjakan aktivitas, ayo dong kirimkan videonya. Jangan malu ya, ya Kriwil ya? Iya, betul. Kirimkan ya teman-teman. Supaya video kalian juga ditampilkan di acara Sekolah Minggu di Udara. Oke, sekarang waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Ceritanya tentang apa ya Kriwil? Tentang Nothing is Impossible. Wah, keren tuh judulnya. Iya, Oke, Kriwil seru. penasaran. Yuk, kita dengar firman Tuhan dengan baik ya. Iya. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Apa kabarnya adik-adik semua? Semua baik-baik dan sehat-sehat ya? Nah, sebelum Tante memulai dengan cerita hari ini, Tante mau tanya dulu. Ada di antara adik-adik yang masih ingat cerita minggu lalu? Dengar baik-baik pertanyaan yang akan Tante tanyakan ya. Yang pertama, minggu lalu Tante bercerita tentang seorang pengawal raja yang sakit kusta. Nama pengawal raja itu siapa ya? Naaman, Mak. Oh, Naaman, benar sekali. Lalu Nabi Elisa menyuruh Naaman melakukan apa agar ia sembuh dari sakit kustanya? Mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan, Mak. Wow, benar sekali. Nah, siapa yang memberitahukan Naaman kalau di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan orang yang sakit? Seorang gadis yang dibawa tertawan ke tempat tinggalnya Naaman. Benar sekali. Nah, ternyata gadis kecil itu berani bersaksi sehingga tuannya Naaman bisa percaya kepada Tuhan dan ia disembuhkan. Nah, hari ini Tante akan cerita tentang 3 mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Ternyata 2 bagian dari roh Elia benar-benar sudah diterima oleh Elisa. Sehingga dalam pelayanan Elisa banyak tanda heran dan mujizat terjadi. Adik-adik, dengar baik-baik ya cerita yang akan Tante ceritakan. Suatu saat, Elisa mengunjungi sebuah kota yang bernama Gilgal. Di situ ada sekolah nabi. Apa itu sekolah Nabi, Mak? Sekolah nabi adalah sekolah di mana murid-muridnya dididik untuk menjadi nabi atau hamba Tuhan dan yang sekarang kita sebut pendeta untuk melayani orang-orang yang memerlukan pertolongan. Elisa sering juga mengajar di sekolah nabi tersebut. Jadi, Elisa juga seorang dosen. Benar sekali. Nah, pada waktu itu sedang terjadi kelaparan yang hebat di negeri itu. Murid-murid dari sekolah nabi itu tidak punya cukup makanan untuk dimakan. Kesian juga yang murid-murid sekolah Nabi itu, Mak. Kan Ya. kalau perut lapar, tidak bisa belajar dengan baik. Lalu apa yang dilakukan Elisa, Mak? Elisa menyuruh pembantunya yang bernama Gehasi untuk memasak makanan yang banyak bagi murid-murid yang ada di sekolah nabi tersebut. Jadi, salah seorang murid nabi itu pergi ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Murid itu menemukan semacam sayuran yang merambat. Tapi, ia tidak mengetahui nama atau jenis sayur tersebut. Tapi karena hanya sayur itu yang tumbuh di ladang, jadilah ia petik sebanyak-banyaknya. Dia tidak tahu kalau sayuran itu beracun dan tidak bisa dimakan. Waduh, bahaya dong. Ya, Mereka akan keracunan kalau makan makanan itu. ya benar sekali. Tapi mereka tidak mengetahui kalau sayuran itu beracun. Jadi, waktu siswa itu tiba di sekolah nabi, sayuran itu dibersihkan dan dipotong-potong. Kemudian dimasak untuk makanan para murid yang pada waktu itu sudah lapar. Waktu beberapa murid dari murid nabi itu mencicipi makanan tersebut, ternyata makanan itu membuat mereka sakit.
Jadi mereka berteriak, "Makanan itu jangan dimakan, nanti kalian sakit." Lalu apa yang dilakukan Elisa? Waktu Elisa melihat itu, ia langsung meminta semangkok tepung. Lalu tepung itu dimasukkan ke dalam panci tempat sayur itu. Lalu Elisa berkata, "Sekarang sayuran itu bisa dimakan. Racunnya sudah hilang." Dan benar, waktu murid-murid sekolah Nabi itu makan sayuran tersebut, mereka tidak sakit. Itu namanya mujizat ya, Mak. Iya, betul sekali. Sayuran yang tadinya beracun sekarang menjadi sayuran yang enak untuk dimakan Iya, karena racunnya sudah hilang. ya, Tuhan memakai Elisa dan mujizat terjadi. Racun yang ada dalam panci itu sudah hilang. Nah, mujizat yang kedua. Di kesempatan yang lain, waktu Elisa sedang mengadakan pertemuan dengan kira-kira 100 orang, maka ada yang membawa hasil panen mereka kepada Nabi berupa 20 roti jelai tepung gandum dalam sebuah kantong. Lalu Elisa menyuruh agar pembantunya yang bernama Gehasi membagi-bagikan roti itu kepada peserta yang berjumlah 100 orang itu. Aduh, bagaimana bisa 20 roti untuk 100 orang? Permintaan Elisa kali ini aneh banget. Gak mungkin dong 20 roti untuk 100 orang. Tiap orang hanya bisa mendapat secukupnya Iya, saja. secuil ya. Gak kenyang dong. Gak kenyang, betul. Benar sekali. Pembantunya juga bingung mendengar suruhan tuannya. Gehasi berkata, "Bagaimana mungkin memberi makan 100 orang dengan hanya 20 roti jelai?" Tapi Elisa berkata, "Lakukan saja apa yang aku suruh. Sebab Tuhan akan memberkati roti itu sehingga 100 orang akan makan roti sampai kenyang dan masih ada sisanya." Mak, Jadi mujizat terjadi. 100 orang itu makan roti sampai kenyang dan masih ada sisanya. mujizat ini mirip sekali dengan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Iya. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang Iya, benar ingat. Dengan 5 roti dan 2 ikan. dan masih ada sisanya lagi 12 keranjang. Wow, pintar sekali Andrew dan Brandon. Benar-benar. Tuhan memakai Nabi Elisa dengan luar biasa sekali. Masih ada satu mujizat lagi yang akan Tante ceritakan. Adik-adik masih mau dengar? Mau. Oke. Nah, suatu hari beberapa murid dari sekolah Nabi datang kepada Elisa. Mereka berkata kepada Elisa, "Tuan, tempat tinggal kami sudah terlalu sesak, sudah sempit. Kami perlu gedung asrama yang baru. Jadi, kami akan pergi ke tepi sungai Yordan untuk menebang pohon untuk dijadikan tiang-tiang bagi gedung kami yang baru." Lalu Elisa menjawab mereka, "Bagus juga rencana itu." Tapi mereka berkata, Tuan harus ikut bersama kami menebang pohon." Jadi mereka bersama-sama pergi ke tepi sungai Yordan untuk menebang pohon. Untuk menebang pohon harus pakai parang atau kapak. Kalau pohonnya mereka tebang itu besar, maka harus dipakai gergaji. Benar sekali. Tapi murid-murid dari sekolah Nabi itu hanya punya kapak. Malahan ada seorang murid yang harus meminjam kapak dari temannya. Nah, waktu mereka sedang asyik menebang pohon, tiba-tiba salah satu kapak terlepas dari pegangannya dan mata kapak itu jatuh ke dalam sungai Yordan yang dalam itu. Jangan-jangan kapak pinjaman itu yang jatuh ke dalam sungai. Benar sekali. Ternyata yang jatuh itu kapak pinjaman itu. Jadi murid itu berteriak, "Tuan, tolonglah. Kapak itu saya pinjam. Waduh, gawat deh." Mata kapak itu terbuat dari besi. Jadi cepat sekali kapak itu tenggelam ke dalam sungai Yordan yang dalam itu. Jadi untuk mengambilnya harus ada yang bisa menyelam dong. Ya, semua jadi terhenti dari pekerjaan mereka. Mereka ikut merasakan kasihan dengan teman mereka itu. Kali ini apa yang dilakukan Elisa, Mak? Elisa berkata, "Di mana kapak itu jatuh?"
Murid itu menunjukkan tempat jatuhnya kapak tersebut di sungai. Lalu Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka Apa yang terjadi, Mak? mujizat terjadi. Mata kapak yang terbuat dari besi itu timbul ke permukaan. Melihat itu semua murid gembira sambil bertepuk tangan. Nah, kita juga ya mau bertepuk tangan bersama murid-murid itu. Ini luar biasa sekali. Benar sekali. Lalu Elisa menyuruh murid tersebut mengambil mata kapak yang terapung itu. Nah, 3 mujizat yang sudah Tante ceritakan, adik-adik bisa membacanya dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai 44 dan pasal 6 ayat 1 sampai 7 ya. Jadi adik-adik bisa membacanya dengan lebih jelas lagi cerita yang Tante ceritakan. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita hari ini. Ketiga mujizat yang Tante ceritakan ini menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa melakukan hal-hal yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Ini yang dikatakan mujizat. Mak, kira-kira Tuhan sekarang masih membuat mujizat juga nggak? Ya, Andrew, Tuhan yang sama yang disembah Nabi Elisa adalah Tuhan yang kita sembah hari ini juga. Dan Tuhan masih membuat mujizat asal kita percaya kepada kuasa Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi adik-adik harus terus percaya. Lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan dan lihatlah Tuhan membuka jalan bagi adik-adik semua. Apa yang menjadi keperluan adik-adik saat ini? Mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada adik-adik apa yang adik-adik butuhkan. Kalau adik-adik menghadapi masalah atau kesulitan, adik-adik bisa berdoa, minta Tuhan tolong, bahkan membuat mujizat bagi adik-adik. Oke? Ayat hafalan kita hari ini. Nah, ayat hafalannya harus dihafal oleh semua adik-adik yang nonton acara ini ya. Ayat hafalan hari ini terdapat di Matius 19 ayat 26b. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Wow, ini ayat yang indah sekali. Coba Brandon bisa hafal ayat ini? Bisa, Mak. Oke. Matius 19 ayat 26b. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Oke, good. 100 untuk Brandon. Kalau Andrew? Bisa, Mak. Oke. Matius 19 ayat 26b. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Good. 100 untuk Andrew. Nah, karena hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Oktober, maka kita akan mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada beberapa teman kita yang berulang tahun di bulan Oktober. Happy birthday Grace, happy birthday Greg, happy birthday Michelle Singh, happy birthday si kembar Fator dan Vino. Happy birthday Nicholas dan happy birthday Moses. Happy birthday to all of you. God bless you. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri acara atau cerita
hari ini Tante akan berdoa untuk semua adik-adik yang ulang tahun yang nama-namanya sudah Tante ucapkan tadi. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih membuat mujizat. Tuhan yang disembah oleh Elisa adalah Tuhan yang sama yang kami juga sembah dan percaya. Tuhan Yesus, pada hari ini, di minggu terakhir bulan Oktober, kami mau berdoa kepada adik-adik yang berulang tahun di bulan Oktober. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka yang merayakan hari ulang tahun di bulan Oktober. Nama-nama mereka sudah hamba-Mu sebutkan tadi. Dan hamba berdoa kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak ini. Memberkati studi mereka. Berikan kesehatan kepada mereka. Dan juga biarlah kehidupan mereka boleh menjadi berkat yang luar biasa. Membawa sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Juga untuk adik-adik semua yang menonton acara Sekolah Minggu di Udara. Kiranya berkat Tuhan akan Engkau berikan kepada mereka. Dan biarlah anugerah Tuhan selalu ada di atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri cerita hari ini dengan mengucapkan Tuhan memberkati bagi kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kak Vita, banyak mujizatnya. Iya, benar Kriwil. Wah, luar biasa ya Kriwil. Iya. Nah, kita harus yakin dan percaya kalau bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Kriwil. Amin. Adik-adik, lakukan kebenaran firman Tuhan ya. Kak Vita, kapan kita mau aktivitas? Waduh, Kriwil udah gak sabar. Iya, oke. Nah, adik-adik, sekarang kita mau kerjain aktivitas sama-sama, oke? Gimana? Adik-adik pasti bisa kan? Kerjakan di rumah ya. Iya, Ya, jangan Kriwil lupa dikirim Iya dong, harus dikirim segera ke Sekolah Minggu di udara. Nah, Kriwil, Iya, kenapa? rupanya di bulan Oktober ini banyak teman-teman kita yang berulang tahun. Oh, iya ada banyak ya Kak. Iya, ayo kita ucapin sama-sama. Oke. Happy birthday to Grace dan Gregor. Yeay, happy birthday to Nichelle. Happy birthday Vino dan Fato. Yeay, happy birthday to Nicholas and Moses. Wish you all the best. God bless you all. Yeay. Wah, sudah selesai Kriwil ibadah kita. Iya. Jangan sedih ya. Iya. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye.